Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah dengan syarahnya. Kalau di sini halaman 20 ya. Hukum siwak, kapan sunnah dan sekarang kapan dimakruhkan. Disunnahkan bersiwak, bahkan sunnah muakkad kalau satu indal wudu, sholat di setiap ihram, mau baca Quran, baca hadis, dan juga ilmu-ilmu syar'i kemarin disyarah ya. Ketika zikir, ketika gigi menguning, masuk rumah, baik rumahnya sendiri maupun rumah orang lain, atau juga bisa dimaknakan masuk Ka'bah. Begitu juga masuk masjid kemarin ya. Wal qiyam minan naum, bangun tidur dan mau tidur. Walikulli halin taghayyur fil fam, dan di setiap keadaan yang mulut kita berubah, habis makan apa gitu ya. Nah, itu disunnahkan bersiwak. Mau tidur siwakan. Untuk apa? Yukhaffif kemarin ya. Untuk meringankan, mengurangi dampak perubahan mulut saat tidur. Allah yuwafiqna litatbiq insyaallah. Moga-moga kita diberi taufik sama Allah untuk bisa mempraktekkan. Nah, gimana supaya bisa praktek? Nah, kan kita kan siwak kan ditaruh di baju sholat aja. Oh, berarti ada siwak yang kedua misalnya gitu ya. Siwak khusus ditaruh di ruang tidur ya. Nah, mau tidur baru dipakai. Nah, siwakan, insya Allah baru bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawal, dan dimakruhkan. Apa yang dimakruhkan? Bersiwak nih. Ba'da zawali, setelah zawal. Apa zawal? Yakni lengser atau bergesernya matahari dari timur ke barat. Kalau sudah posisinya bayang-bayang benda ada di timur, itu namanya zawal. Ini waktu zuhur. Ini ada beda matan ya. Kalau dicetakan coba di Bushrul Karim, walikulli halin yataghayyaru fihi al-fam illa lis-shaimi ba'da zawal. Kalau di satu cetakan illa lis-shaimi ba'da zawal. Kalau di yang cetakan DKI wa yukrahu lis-shaimi ya. Wa yukrahu lis-shaimi ya, dicetakan lokal Bushrul Kalim yukrahu lis-shaim. Sama. Kalau di Hasyiah Al-Jarhazi illa lis-shaimi ba'da zawal. Kelihatan di TV. Mana TV-nya enggak nyala? Nah, dari sini ya. Illa lis-shaimi ba'da zawal. Kecuali bagi orang yang puasa setelah masuk waktu zuhur. Udah sini, udah situnya.
illa lisa'imi ba'da zawalnya. Kalau di sini wa yukrahu dan dimakruhkan lisa'imi bagi orang yang puasa. Gal fi busyrul karim wal mumsik, dan orang yang menahan. Oke, maksudnya menahan, yakni dia nggak puasa tapi wajibal imsak, ya, wajib menahan. Nah, contoh, dia bangun tidur nggak sahur, kesiangan, nggak niat malamnya. Oke, hukumnya dia nggak puasa tapi wajibal imsak, dia wajib menahan kayak orang puasa. Nah, yang wajibal imsak tadi juga sunnah, ya, apa juga makruh siwakan. Jadi busyrul karim. Ya. Wa in ihtaja ilaih, dan walaupun dia memerlukan itu, walaupun dia lagi memerlukan siwakan, litaghayyuri hadatsin fi famihi min ghairi shaum, dia membutuhkan siwakan karena ada perubahan dalam mulutnya, bukan karena puasa. Orang kalau nggak makan lama, ya, itu mulut berubah. Nah, ditambahi lagi udah nggak makan lama, dia tidur, mulutnya tambah berubah, dia tambah bau mulutnya. Walaupun dia perlu bau banget mulutnya, tetap makruh, ya, tetap makruh. Au akala darihin karihin nasyan, atau sebabnya bukan karena puasa, karena dia makan, ya, sesuatu yang punya bau nggak enak, tetap makruh. Tapi makannya lagi puasa karena lupa makan apa yang bau, lupa makan jengkol misalnya, wah, disuguhi lep bau gitu ya. Waduh, kena jengkol nih, lupa tadi, dimuntahkan, kumur. Nah, bau kan mulutnya, perlu siwakan. Lalu dia siwakan, makruh. Nah, kenapa? Li'annahu yuzilul khulufal matlub ibqa'ahu al-matlub ibqa'uhu fa innahu 'indallahi atyabu min rihil misk. Sebab itu menghilangkan al-khuluf, menghilangkan bau mulut yang dituntut, yang diminta supaya disisakan, supaya tetap ada, karena bau mulut itu biar kelihatan kalau dia ibadah gitu loh. Di sisi Allah Ta'ala lebih wangi daripada bau minyak misik, minyak kasturi. Dalam hadis dalam Bukhari, la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Ya, sungguh bau mulutnya orang puasa lebih wangi bagi Allah, bagi istrinya, bagi anaknya. Jengkol tetap aja bau, ya. Itu jangan mentang-mentang apalah hadis nih, bau misik misalnya gitu, ya pingsan itu. Beda amat mentang-mentang apa Sahih Bukhari, misik gitu. Di kipas ini santri bonek ya gitu ya. Baik. Itu kalau di sini
Ini wa yukrahu lis-shaim ini supaya apa kata Syekh Mahfud, wa hadza fi ma'nal istidrak. Ini dalam rangka menyusuli satu pernyataan. Jadi di depan ada pernyataan walikulli halin yataghayyaru fihil fam. Dan bagi setiap kondisi yang mana mulut berubah kondisinya, disunahkan siwakan. Apa semua kondisi? Enggak, diistidroki, yakni disusul dengan satu statement pengecualian. Makanya dicetakan lain illa. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada perkecualiannya. Apakah setiap mulut berubah terus sunnah siwakan? Enggak, ada kecuali. Kecuali apa? Lissoim, kecuali bagi orang yang puasa. Ini untuk istidrak. Contoh yang bau apa selain jengkol misalnya al-basal, nanti makan bawang lupa, wasum, makan bawang merah, basal, asum, bawang putih. Jengkol mentah tambah parah ya. Sebagian ulama mengatakan kalau berubah mulutnya bukan karena puasa disunahkan siwakan. Nah, ini yang berubah karena bawang, karena jengkol tadi, bagi yang puasa tetap disunahkan. Nah, sama ulama yang lain ya itu mengatakan makruh seperti di sini ya. Syekh Abdullah Bafadl. Li'annahu yuzilul khuluf. Kenapa dimakruhkan? Karena menghilangkan bau mulut orang puasa. Nah, kenapa? Dari mana ceritanya makruh ini? Iya, karena bau mulut itu timbul dari dampaknya ibadah, timbul dari ketaatan dan dalam rangka mencari ridho Allah. Ulama mengambil istimbat damus syuhada, damus syahid ya. Darahnya orang mati syahid itu di dunia jangan dicuci ya, di dunia jangan dicuci, dikubur seperti apa adanya. Kenapa? Li'annahu yaji'u yaumal qiyamah ya launud dam wa rihuhu rihul misik. Nanti warnanya warna darah, baunya bau misik. Dikiaskan sama para ulama itu. Ulama mengkiaskan, loh kalau darahnya syuhada di yaumul qiyamah jadi misik karena dampak ibadah, berarti apalagi baunya orang mulut. Makanya kalau darah syuhada jangan dihilangkan, berarti bau mulut juga jangan dihilangkan. Dari situlah timbul hukum makruh gitu ya. Siapa yang mengambil dalil itu? Yang pertama kata Syekh Mahfud, awwalu man alimna hustadalla bidzalika Atha bin Abi Rabah. Syekh Atha bin Abi Rabah ada mufti Mekah ya, tabi'i. Nah, itu yang pertama kali mengkiaskan hukum makruh dengan hukum darah syahid. Darah syahid
makruh, ya dihilang. Gitu. Masya Allah ya. Jadi ulama ini nggak sembarangan. Nah, terus apa maknanya lebih wangi di sisi Allah? Lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama rahimahullah, maknanya tsana'uhu ta'ala alaihi wa ridhahu bihi. Maksudnya bau mulutnya itu lebih wangi, artinya Allah memuji orang yang bau mulutnya karena puasa dan Allah ridho kepada bau mulut tersebut. Ini penafsirannya Al-Imam Al-Khattabi dan Imam Al-Baghawi. Fala yukhtassu biyaumil qiyamah, jadi itu tidak khusus kiamat. Kemudian begitu juga atharul wudu, dampaknya wudu, ya basah, ulama makruh dianduin, dilapi. Itu sebab dampak ibadah, gitu ya. Itu yang setipe hukumnya dikiaskan, dimasukkan jadi satu. Wallahu alam. Sedikit-dikit aja. Wa yukrahu lis-shaim. Habis itu apa? Wa yahsulu bi kulli khashinin la usbu'ihi. Dan bisa mendapatkan ya wa yahsulu siwak, ini bisa mendapatkan siwakan, ya, bisa dianggap bersiwak, mendapatkan sunnah siwak bikulli khashinin, dengan setiap sesuatu yang kasar. Nah, kalau disyarah wa yahsulu fadlahu, bisa mendapatkan fadilahnya siwak bikulli khashinin. Nah, ini dari lafaz ini akhirnya santri itu ya lihat di ujung bajunya mesti kuning, karena santri nggak modal siwakannya pakai baju krek. Makanya ujung bajunya mesti kuning. Oh, santri tulen, alias kakak mau modal beli siwak. Alasannya santri, beli kitab aja susah, apalagi beli siwak gitu. Ya sebulah karepmu lah. Mau 10.000 aja mondok bertahun-tahun nggak kebeli, parah. Lah kowe ngapo ngaji fikih? Ya, lalu siwak kan nggak dipraktekin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Akhirnya cuma modal apa yang ada yang unik lagi, sarung. Di mau sholat itu sarungnya dulu diangkat itu. Ya, ente lihat itu pemandangan kayak gitu ya. Ya gimana orang mau ngaji kowe gayamu kayak gitu. Orang kita pakai siwak kasih orang kata, "Wih, jorok gitu." Nah, kalau hidup di lingkungan begitu, ente ilmunya yang luas. Jangan menyalahkan orang, dia belum biasa, ilmunya belum nyampe. Ya. Nah, terus gimana supaya bisa mengamalkan siwak? Ente siwakannya di luar masjid. Siwakannya di rumah, pakai hadis yang inda kulli shalah, inda kulli wudu. Inda ini menjelang gitu. Lalu menjelang itu pas waktu ganti baju sudah dapat pahala siwakan gitu. Jangan pakai yang likulli ihram. Oh, ente hadisnya kurang jeru, berarti kopimu kurang pahit. Akhirnya nggak bisa hidup loh di tengah masyarakat. Pakai arok pendapat ulama yang lain. Yang penting kita dapat fadilah siwak tanpa harus mengganggu perasaan orang. Ada orang itu jadi memang dalam riwayat yur'ibul adu, di antara fadilahnya di kitab itu membikin gentar musuh. Jadi inti bawa siwak aja musuh itu gentar. Dahsyat siwak ya. Nah, itu bisa dapat fadilahnya dengan sesuatu yang keras. Nah, dikecualikan lagi. Lah kalau tangan saya kapalan keras, apa pakai tangan, pakai jari. Wah, tangannya keras misalnya. Pakai kerja, pakai ini. Wis gantinya siwak ini aja kasar. Enggak. Kata beliau la usbu'ihi.
Ada yang baca isbi'ihi. Yang mana aja? Di kamus dua-duanya ada. Al-muttasil bihi wa in kanat khashinatan li'annaha la tusamma siwakan li'annaha juz'un minhu. Walaupun pakai jarinya yang kasar, nggak bisa, yang masih nyambung, ya. Yang nyambung yang nggak boleh. Kenapa? Li'annaha la tusamma siwakan, karena nggak bisa disebut siwak. Alasan yang kedua, li'annaha juz'un minhu, karena itu bagian dari badannya, nggak bisa disebut siwak. Hatib, ini bukan punya saya, jari teman saya. Lo ngapain temennya mau? Pinjem tanganmu ya, kasar, dipakai siwakan. Itu teman yang setia itu. Sampai jarinya bisa dipakai siwakan. Jari temennya gimana? Atau ada jari potongan? Jari apa terputus gitu ya. Fatu jizi'u in kanat khashinatan wa in wajaba damha fawran. Begitu ada jari, jarinya siapa ini? Wah, tak pakai siwakan dulu karena kasar. Boleh dapat fadilahnya siwakan walaupun wajib dipendem seketika itu juga. Begitu ada jari manusia atau bagian tubuh manusia itu wajib dipendem. Wajib dipendem. Wallahu a'lam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.